Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini, kami menjadi kelompok 2, mata kuliah pembiayaan penganggaran kesehatan, akan membawakan materi dengan judul Memahami Anggaran Berbasis Kinerja dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dita Syafira. Selanjutnya ada Feby Yuanda. Selanjutnya ada Muhammad Faruk Al-Azid. Lalu ada Mulyani. Selanjutnya ada Rizka Fadila Pasaribu. Dan yang terakhir Winda Wardani. Nah, adapun subtema yang akan kami bawakan sebagai berikut. Apa itu anggaran berbasis kinerja? Anggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting adalah suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada output organisasi pemerintah dengan memperhatikan kinerja yang dihasilkannya, serta menggunakan informasi kinerja yang terencana. Selanjutnya, adapun tujuan anggaran berbasis kinerja yaitu yang pertama, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan. Yang kedua, disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dan yang ketiga, program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara ataupun lembaga. Selanjutnya ada manfaat anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran berbasis kinerja ini memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan pemerintah ini dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Nah, dengan niat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama ada ekonomi. Ini merupakan meminimalkan biaya sumber daya untuk kegiatan atau mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah. Yang kedua ada efisien, ini merupakan melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal atau melakukan sesuatu dengan benar. Dan yang ketiga ada efektif, ini merupakan sejauh mana sasaran yang dicapai. Unsur-unsur anggaran berbasis kinerja. Di dalamnya ada pengukuran kinerja, visi dan misi atau menetapkan tujuan dan sasaran penganggaran anggaran. Yang ketiga indikator kinerja, target kinerja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, dan analisis standar belanja. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Jadi dalam tahap perencanaan ini tuh meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga indikator kinerja. Dan pada tahap penganggaran ini meliputi penetapan alokasi anggaran berdasarkan prioritas dan kinerja yang diharapkan. Dan selanjutnya itu pada tahap pelaksanaan, ini meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yang dimana pada tahap ini tuh meliputi evaluasi terhadap kinerja dan hasil yang dicapai, serta perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Jadi setiap tahapan ini tuh melibatkan kerjasama yang baik antar berbagai pihak di dalam suatu organisasi. Dan proses ini tuh bersifat iteratif, yang dimana hasil pemantauan dan juga hasil evaluasinya dapat digunakan untuk pelaksanaan kinerja lebih lanjut dalam siklus anggaran berbasis kinerja. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang materi esensi perencanaan dan penganggaran. Tadi sebelum itu kita harus tahu dulu tuh esensi itu apa. Jadi esensi itu adalah sebuah tingkat, sedangkan perencanaan dan penganggaran itu adalah langkah kritis atau langkah awal dalam manajemen keuangan yang melibatkan penentuan alokasi dana dan juga kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi aspek esensi ini juga melibatkan yang namanya identifikasi kebutuhan dan juga pengukuran kinerja, dan juga bisa pemetaan sumber daya dan penyesuaian berdasarkan prioritas organisasi. Nah, di sini ada contoh dari aspek esensi ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan, yang mana identifikasi ini menentukan dengan jelas kebutuhan dengan setiap organisasi tertentu. Dan yang kedua itu adalah pengukuran kinerja, yang mana ini mengembangkan suatu metrik dengan jelas atau mengembangkan suatu ukuran agar bisa dievaluasi dengan tepat. Yang ketiga di sini ada pemetaan sumber daya.
Yang mana di sini kita harus menentukan sebuah sumber daya apa yang ingin kita inginkan, termasuk personil, peralatan-peralatan yang ingin kita butuhkan sesuai dengan rencana. Yang keempat ada penyesuaian prioritas organisasi, yang mana perencanaan ini kita harus menyesuaikan yang namanya alokasi anggaran dengan prioritas strategis dan juga tujuan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Yang kelima itu ada kesinambungan, jadi menyesuaikan alokasi atau menciptakan sebuah kinerja yang dapat mengakomodasi perubahan situasional yang mendukung kesinambungan operasional. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan dari perencanaan dan penganggaran, lalu upaya keterkaitan perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena sesuai dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Sehingga perencanaan dan penganggaran adalah proses yang terintegrasi, sehingga output dari perencanaan adalah penyelenggaraan itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah upaya untuk menjamin keterkaitan perencanaan dan penganggaran. Nah, yang pertama, sejak awal penyusunan rencana, besaran sumber daya finansial atau pagu anggaran indikatif harus sudah diketahui. Lalu yang selanjutnya, prioritas kegiatan untuk setiap SKPD. Nah, lalu yang selanjutnya, RKPD dan rencana renja yang disusun berdasarkan hasil Musrenbang, kabupaten atau kota atau provinsi seperti hasil forum SKPD menjadi rujukan utama dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Lalu yang selanjutnya, DPRD maupun pemerintah setempat ada baiknya untuk memahami bahwa pengawalan dan konsistensi prioritas kegiatan hasil perencanaan partisipasi sewaktu-waktu melaksanakan kegiatan penganggaran harus diperlukan. Lalu yang selanjutnya adalah output setiap tahapan dalam proses penganggaran dapat diakses oleh setiap peserta perencanaan atau partisipan dengan fleksibel. Baik, selanjutnya materi siklus penyusunan anggaran dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Nah, siklus penyusunan anggaran ini melibatkan beberapa tahap untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Tahap-tahap umumnya melibatkan yang pertama perencanaan strategis, yang dimana tujuan utama dan strategis ini untuk jangka panjang. Lalu yang kedua, perencanaan taktis. Terjemahkan tujuan strategis ke dalam rencana taktis yang lebih terperinci untuk jangka menengah. Lalu yang ketiga, ada penetapan sasaran dan kinerja. Tentukan sasaran yang spesifik dan ukuran kinerja untuk setiap unit atau departemen. Lalu yang keempat, mengidentifikasikan sumber daya. Ini tentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan.